ikutin doa dari saya atau teman-teman boleh berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita akan satu dalam doa. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih penyertaan dan anugerahnya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan yang indah untuk dapat berkumpul bersama dalam keluarga besar di Unity. Kami bersyukur untuk setiap proses yang telah dilalui, setiap kerja keras, semangat, dan kebersamaan yang terus terjalin di antara kami. Terima kasih untuk setiap pembelajaran, pertumbuhan, dan dukungan yang membuat kami terus melangkah lebih baik dari hari ke hari. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap sesi, setiap pembicaraan, dan setiap hati yang hadir di tempat ini. Biarlah acara ini berjalan dengan lancar, penuh sukacita, membawa inspirasi baru, semangat baru, serta mempererat rasa memiliki dan kebersamaan di dalam tim kami. Tuhan, jauhkanlah kami dari segala hambatan maupun hal-hal yang dapat mengurangi makna dari pertemuan ini. Sebaliknya Tuhan, satukanlah hati kami, tujuan kami agar kami dapat terus bertumbuh, berani menghadapi perubahan, saling mendukung, dan menjadi pribadi-pribadi yang membawa dampak positif bagi banyak orang. Semoga apa yang kami lakukan hari ini bukan hanya menjadi sebuah acara, tapi juga menjadi langkah yang membawa harapan, pertumbuhan, dan masa depan yang lebih baik bagi setiap anggota Unity Family. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah mengawali pagi hari ini dan acara weekend hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita doakan baru saja akan dikabul oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke acara inti, teman-teman, seperti biasa, yuk diajakin lagi timnya. Karena nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan storytelling atau sebuah cerita tentang seorang yang luar biasa sekali, bagaimana beliau bisa sukses di bisnis ini dan bagaimana beliau bisa bertahan di bisnis ini. Oke, baik, sebelum kita masuk ke acara inti, saya ada beberapa pengumuman buat teman-teman. Nah, ini dia. Achievement Unity di Juni 2026. Nah, sekarang sudah tanggal 4 ya teman-teman, berarti awal bulan. Semoga yang kita capai di bulan Juni akan kita dobelin aja kalau kata MSIG di bulan Juli. Setuju ya? Oke, nah berikut kita umumkan pencapaian di bulan Juni kemarin 2026. Angkanya berapa teman-teman? Achievementnya, submitnya 4 miliar. Isutnya 1,9 miliar. Wah, dikit lagi nih ke 2 miliar. Kita masih punya tabungan. Nah, ini yang akan kita isutkan 2 miliar, teman-teman. 242 cases, 50 A dan 21 new recruit. Banyak sekali ya, luar biasa. Keren buat teman-teman. 21 new recruit kita di bulan Juni dan 1,9 miliar SPAJ yang isut di bulan Juni. Oke, baik, berikut adalah ini dia pelakunya teman-teman. Nah, ini the best. Nah, saya kecilin dulu musiknya. Ini adalah best di bulan Juni, teman-teman. Selamat buat Ciati Sudarta, best BP 3 posisi pertama, dan kemudian ada Cialis best BP 3 posisi kedua, dan Bunda Pita best BP 3 posisi ketiga. Oke, dan kemudian ada best BP 2. Di pertama ada Andrea Simat, posisi kedua ada Denny Soeni, luar biasa sekali ini timnya dari Jati, dan di posisi ketiga ada Ruby Rizwadi Matondang ini, dan timnya Bu Nopita ya, Unity Cirebon ya. Oke, baik. Kemudian best BP 1 di posisi pertama ada Melisa dari Medan, kemudian Dara Mutia dari Cirebon, dan Cici Carolinia dari Jakarta. Dan best FC-nya posisi pertama ada Indah Suryani Tapupolo dari Medan, kemudian ada Muhammad Idam dari Jakarta, dan di posisi ketiga best FC ada Cici Prasiska Elena Mamahit. Wah, ini FC pendatang baru dari Jakarta, teman-teman. Kemudian di best producer posisi pertama ada Indah Suryani Tapupolo, posisi
ada Ciati Sudata posisi ketiga, ada Kodeni Sweni ini anak sama mama nggak mau kalah ya, saling susul-susul posisi pertama, posisi kedua dan posisi ketiga. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke best cases. Posisi pertama ada Ciati Sudata posisi, dan best recruit posisi best recruitnya di bulan Juni maksud saya ada Ko Andri Hadijaya dari Cirebon. Nah, best cases kita akan lihat totalannya teman-teman. Betul nggak Ciati ini best cases di bulan Juni? Nah, ini dia. Best Ciati di posisi pertama dengan 9 cases, di posisi kedua ada Coach Charles Yusuf dengan 5 cases, posisi ketiga ada Koyento dari Medan dan Kodeni Suhendi dari Bangka dengan masing-masing 4 cases. Kasih aplaus buat teman-teman kita yang luar biasa di bulan Juni. Oke. Ini adalah pantauannya untuk best recruit tadi. Ko Andri menempati best recruit di bulan Juni dengan 3 new recruit dari 21 new recruit kita di bulan Juni. Oke, baik, sekarang kita masuk ke achievement minggu ke-5 bulan Juni 2026. Angkanya berapa teman-teman? Nah, ini dia. Submitnya 921 juta di minggu ini, luar biasa sekali. Isutnya 490 juta. Kita masih punya tabungan di minggu ini 430 juta, 71 cases, 27A dan 6 new recruit. Wah, luar biasa. Di minggu pertama kita sudah, di minggu kelima kita sudah punya 6 new recruit dari unit. Oke, baik. Sekarang the best producer di minggu pertama. Di minggu kelima, maksud saya Juni 2026 ada siapa teman-teman? Ada Sariati Bears Miring. Ya, ini Kak Sariati dengan 78 juta. Kemudian the best cases di minggu kelima Juni 2026 ada siapa teman-teman? Ada Ciati Sudarta dengan 3 cases. Ini masih aja bertahan menepati best cases sudah masuk ke minggu kelima. Kemudian disusul oleh Cici Prasiska Lena Mamahit dengan 3 cases dan Leni Nopitasari 3 cases dari Cirebon. Ini FC pendatang baru timnya Bu Nopita. Oke, baik, sekarang the best recruit di minggu kelima Juni 2026 ada siapa teman-teman? Ada Bu Nopita dari Cirebon, ada Cimira dari Jakarta, Ko Andri dari Cirebon, Linda Oktaviana dari Jakarta, Pak Adi Apola dari Jakarta, Ko Emben dari Jakarta. Selamat buat teman-teman. Ini semua BP3. Oh, ada Cilinda yang FC. Luar biasa sekali. Best recruit di minggu kelima Juni 2026. Oke, baik, pengumuman berikutnya teman-teman, ini adalah campaign atau program yang berlangsung, yang maksudnya yang teman-teman masih bisa kejar persembahan dari MSIG. Di selain campaign yang tampil di layar monitor teman-teman, juga banyak sekali campaign atau program persembahan dari MSIG buat teman-teman bisa kejar. Keterangan lebih lanjut teman-teman tanyakan ke direct leadernya masing-masing. Oke. Dan ini adalah trip yang teman-teman masih bisa kejar di tahun 2026 setelah Ho Chi Minh kemarin berakhir di 30 Juni, tapi jangan khawatir teman-teman, masih punya 4 trip lagi yang bisa teman-teman kejar di bulan Juli. Di tahun 2026. Nah, kalau ini persembahan dari MSI teman-teman, berikut adalah trip dari Unity Chongqing. Chongqing ini seharusnya berakhir di bulan Juni, tapi kita extend buat teman-teman. Kenapa? Karena kita pengen teman-teman jalan-jalan bareng bersama Unity ke China, ke Chongqing teman-teman. Nah, untuk itu mumpung di extend, diperpanjang teman-teman, silahkan disubmit dan pendingannya diisutkan dari sekarang juga. Tadi yang ada tabungan 2 miliar dan 430 juta itu kita isutkan di bulan ini. Setuju nggak teman-teman? Oke, submit dan isut the last 30 September 2026. Nah, jadi yang kemarin, aduh kenapa nggak diperpanjang sih Kang, saya tinggal dikit lagi. Nah ini, kita extend sampai dengan 30 September 2026. Oke, keren ya? Oke, pokoknya teman-teman yang tinggal dikit lagi atau teman-teman yang belum capai Chongqing, dikejar dari sekarang juga. Oke, nah berikut adalah teman-teman kita yang sudah capai. Dan juga pantauannya teman-teman yang tinggal sedikit lagi. Nah ini sudah saya ringkasin. Nah, kalau teman-teman ingin tahu angka teman-teman sudah berapa, silakan tanyakan ke direct leadernya masing-masing. Oke. Selain Chongqing yang diperpanjang, Unity juga persembahkan buat teman-teman Unity Outing 2026. Oh keren, setelah kemarin sebelumnya ke Jogja, Bali, Puncak, dan tahun ini Unity juga kasih outing buat teman-teman hanya dengan 30 juta AP. Buat teman-teman yang di luar kota yang ingin mendapatkan uang saku, ada syarat dan ketentuannya. Nah, untuk itu teman-teman silakan tanyakan ke direct leadernya masing-masing. Nggak akan saya jelasin di sini karena nanti selesainya akan jam 2 ya teman-teman. Oke, baik. Nah ini kita sudah rangkum juga. Jadi ada double trip
dari Unity. Kalau teman-teman kejar Chongqing, outingnya udah pasti gratis. Kemana outing kita di tahun ini? Ke Anyer, teman-teman. Nah, yang sering ke Anyer, kemarin kamu ke Anyarnya sendirian, nah sekarang ke Anyarnya bareng dengan tim Unity. Pastinya akan lebih seru. Ketentuan lebih lanjut, teman-teman silakan tanyakan ke direct leadernya masing-masing. Oke, itu tadi informasi tentang trip. Nah, ini aktivitas Unity dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Full sekali ya teman-teman. Oke, pokoknya kalau teman-teman yang mager, Unity kasih aktivitas buat teman-teman. Di hari Senin kita akan awali hari minggu ini dengan UK. Nah, nanti sebentar lagi kita akan saksikan bersama-sama, luar biasa sekali. Untuk itu teman-teman, saya ajak teman-teman buat ajakin timnya supaya kita mendengarkan insight-nya pada pagi hari ini bareng-bareng bersama seorang yang luar biasa sekali yang Unity undang khusus spesial buat teman-teman di pagi hari ini. Jangan sampai kelewatan. Yuk diajakin lagi timnya. Oke. Di hari Selasa kita ada kelas produk. Nah, kelas produk ini buat teman-teman belajar produk, khususnya buat teman-teman yang baru join atau teman-teman yang udah lama tapi masih lupa-lupa ingat, silakan boleh merefresh kembali di kelas Tapi kita minggu ini adalah SPI. SPI itu adalah singkatan sama dengan SMA. Oh salah ya. Oke, nanti akan dipandu oleh coach dari Unity, Lim David Liman nih. Coach luar biasa. Pokoknya teman-teman jam 19 sampai dengan selesai Selasa malam Rabu ada kelas produk di Unity namanya Nah, kemudian di hari Rabu kita ada Yusuf, teman-teman. Yusuf ini masih kita adakan di rumah Unity offline. Jadi tujuannya adalah buat teman-teman yang ada di Jabodetabek atau teman-teman yang ada di luar, yang dari luar kota ada di Jakarta, silakan teman-teman main ke rumah Unity, kita belajar bareng-bareng di Yusuf. Topik kita minggu ini adalah prosedur klaim. Nah, ini banyak sekali pertanyaan tentang klaim. Nah, kita akan kupas tuntas di hari Rabu ini bersama-sama dengan bareng dengan coach dari Unity yaitu Grace. Sorry. Nah, Grace, coach dari Unity. Grace, prosedur klaim hari Rabu jam 10 sampai dengan selesai di rumah Unity. Nah, ajakin juga timnya ya, biar teman-teman yang baru join, timnya juga tahu, oh ini ada rumah Unity ternyata di Wisma 77. Oke, jam 10 sampai dengan selesai. Oke, baik. Di hari ini, hari Selasa juga 9 Juli ya. Oke, baik. Ada MSIG Recruitment Cup sesi kedua. Nah, nanti pembicaranya Mother of Unity, Ibu Kartika Dewi. Nah, teman-teman boleh ikutan, silakan ya. Diajakin timnya juga. Ketentuan lebih lanjut, teman-teman silakan tanyakan ke direct leadernya masing-masing. Nah, ini dia yang seru. Unity Tracking. Nah, kemana trackingnya kita kali ini, silakan teman-teman DM ke Ko Yunus sebagai PIC. Catat tanggalnya Jumat 10 Juli 2026 jam 8.30. Silakan teman-teman yang mau ikutan tracking bareng Unity, tentunya seru sekali. Silakan DM ke Ko Yunus. Oke, baik. Di hari Sabtu kita ada Yo Academy, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang weekendnya atau hari Sabtunya kemana-mana, atau teman-teman yang mau kemana-mana pun, jangan kemana-mana dulu sebelum teman-teman ikutin Yo Academy di rumah Unity. Ada Dash 1, Dash 2, Dash 3, dan Dash Value. Nanti akan dipandu oleh coach-coach Unity dan juga host kece dari Unity. Oke, baik, pengumuman berikutnya. Nah, ini juga yang penting sekali teman-teman. Buat teman-teman Unity yang baru join, silakan follow IG-nya Unity. Saksikan keseruan-keseruan kami di @kerjagueasik. Oke. Itu aja pengumuman dari saya. Aduh, ngos-ngosan ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke sesi utama. Jadi teman-teman disiapkan catatannya, kertasnya, pertanyaannya, dan juga timnya diajakin yuk. Karena sebentar lagi kita mau mendengarkan insight yang luar biasa dari seseorang yang luar biasa juga. Oke, untuk itu saya panggilkan host keren kita pada pagi hari ini, Ko Yunus. Selamat pagi, Ko Yunus. Sudah berseri sekali pagi, ya. Kak Asep. Ko Yunus ya? Pagi. Pagi, teman-teman semua. Pagi. Luar Mana biasa, nih chatnya nggak ada nih, Kang. Nggak seru. Nggak ada yang tulis pagi. Oh ya, belum bangun nih, Kang. benar. Teman-teman juga open mic, kita ucapkan selamat pagi buat kita semua. Pagi semesta. Pagi. Selamat pagi Unity. Pagi.
Selamat Wih, pagi, 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 mantap. Pak pagi. Yunus. Selamat pagi, Selamat Pak pagi Yunus. dunia. Pagi dunia. Oke, Pak Yunus siap Padel, padel, dituliskan. padel. Siap. Ada. Nah, teman-teman, seperti yang Kang Asep bilang, pembicara kita hari ini tuh bukan pembicara yang kaleng-kaleng. Dia itu ngebuktiin, banyak orang bilang berhasil di dunia insurance itu harus ada histori di dunia asuransi. Dan usianya juga udah harus mapan. Ini Bro Andreas, dia itu usianya masih muda, nggak ada background di asuransi, terjun langsung cetar. Nah, teman-teman, makanya supaya bisnis teman-teman juga bisa berhasil, kita mau dengar dari sini, teman-teman ajak semua tim teman-teman untuk mendengarkan. Karena ini sangat bagus sekali, kita bisa belajar banyak dari Bro Andreas. Mari untuk itu, tanpa lama-lama lagi, kita sambut Koko Andreas. Pagi, 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 Bro Andreas. Bro Andreas. Selamat pagi, Pak Andreas. Pak Andreas belum di-unmute. Masih mute. Ah, ya masih di mute. Oke, tes. Pagi. Pagi, pagi, Semuanya, pagi. teman-teman Pagi, United, apa kabar? Baik, Baik. pagi Andreas. Pagi Pagi, semuanya. Kang Asep, ini bisa dibuat dua, ini nggak ya? Apa gambarnya supaya saya sama Bro Andreas. Nah, cap. Bisa. Oke. Oke, baik. Silakan, Pak Yunus. Wah, pagi Pak Yunus. Nah, teman-teman, siapa yang siap untuk mendengarkan talk show hari ini? Ketik satu. Wis, ya. Bro Andreas, Ya. kita mau belajar banyak nih dari Bro Andreas. Bro Andreas kan kalau yang saya tahu sebelum di insurance nggak ada background insurance ya Bro ya? Sama sekali Pak Sama Yunus. sekali. Jadi ya Baik. baru pertama kali di insurance sekitar 2,5 tahun ya Pak Yunus. 2,5 tahun. 2,5 tahun di insurance. Luar biasa ya, 2,5 tahun. Tiap tahun COT, triple Shogun selalu jadi top unit nasional ya, top cases nasional. Nah, pengen tahu sebelum di insurance background Bro Andreas apa ya? Boleh cerita nggak? Oke. Jadi singkat aja ya teman-teman. Oke, pagi Hmm. teman-teman Unity. Thank you udah mengundang satu. It's an honor lah ya buat saya untuk bisa sharing di sini. Tadi saya lihat dari MC banyak sekali ya trip-trip, kemudian acara-acara game plan yang udah disiapkan di Unity. Wah, jangan-jangan saya salah agensi nih. Harusnya saya di Unity ya. Jadi Anda harus capai juga teman-teman, kita masih punya 6 bulan, masih punya banyak waktu untuk tahun ini, dan Anda udah di tim dan di agensi yang tepat ya. Oke, Pak Yunus, jadi singkat cerita, saya dari Pontianak 2006 merantau ke Jakarta. Ceritanya mirip tuh sama Monica kan, sama-sama dari daerah. Kemudian saya kuliah di komunikasi di London School. Saya dari keluarga yang biasa, Pak Yunus, jadi nggak pinter sekolah, bukan dari keluarga yang privilege ya. Papa saya cuma pedagang, saya punya adik 3. Jadi waktu kuliah saya tuh milih komunikasi karena memang nggak pintar kuliah, nggak pintar sekolah gitu loh. Saya pilih komunikasi karena saya pikir kalau ngomong-ngomong aja bisa lulus ya saya mau gitu loh. Nah kebetulan kuliahnya sama Velio yang ngajak saya di MSIG ya, Velio diajak Merwin gitu. Nah karena saya punya adik 3, ya papa saya udah bilang gitu loh, kalau nanti kuliah, saya cuma dikasih uang kuliah, dikasih motor, sama dikasih laptop gitu. Sisanya kalau kurang harus cari sendiri. Jadi saya tuh udah kerja, Pak Yunus, kerja kemana-mana lah. Pekerjaan part-time pertama saya di semester 1 tuh kerja di optik waktu itu. Jadi optik di ITC Kuningan, gaji saya cuma 100.000 lebih per bulan. Kemudian saya pernah kerja di Starbucks ya, Starbucks Coffee, dibayar 400.000 lah sampai 800.000 per bulan. Kemudian kerja ini itu, terakhir saya kerja di MNC TV jadi reporter, Pak Yunus. Jadi kerjaan saya tuh dulu di depan kamera, ya melaporkan gitu, pemirsa dimanapun Anda berada, melaporkan langsung. Jangan-jangan kita pernah lihat ya harusnya. Mungkin lah ya at that time. Nah kerjaannya tuh keren Pak Yunus. Jadi yang nonton tuh jutaan pemirsa. Setiap kali live tuh mama tuh selalu nonton tuh di daerah, bangga lah, wah anaknya masuk TV gitu kan. Tapi ya kerjaannya keren, gajinya nggak keren, Ko Yunus. Jadi cuma dibayar 1,8 juta per bulan. Itu di bawah UMR loh. Nah tahun kedua gaji saya naik jadi 2,2 juta per bulan. Nah bayangin Pak Ko Yunus 7 tahun kerja sama orang,
gaji tertinggi saya tuh 2,2 juta per bulan. Jadi tanggal 25 tuh gajian, tanggal 2 udah koma kok Yunus. Habis. Habis kan? Padahal Tahu itu di perusahaan gede lu ya. itu di MNC perusahaan kan perusahaan gede. gede, iya. Nah, teman-teman, dulu saya berpikir seperti Anda. Jadi, semakin kita kerja di perusahaan yang gede, gajinya semakin gede juga. Saya pikir gitu ya. Nah, ternyata enggak gitu loh. Malah di bawah UMR. Jadi, saat itu saya berpikir, saya dari daerah, dreamnya orang daerah, apalagi cowok apa sih? Kan kita sukses ya. Pengen punya rumah sendiri, pengen punya apartemen, pengen punya aset di mana-mana gitu ya. Terus pengen naik mobil tuh naik mobil yang keren, naik mobil Eropa, eh sport car, bener gak? Jam tangan Benar. itu yang wah yang ratusan juta kan pengennya kayak gitu, standar lah gitu loh. Ya. Nah, saya pikir ya kalau saya tetap kerja terus nggak akan mungkin bisa ke situ gitu loh. Nah, singkat cerita, Ko Yunus, saya gabung ke satu industri yang orang underestimate sekali lah dulu ke bisnis jaringan atau bisnis MLM atau bisnis network marketing. Network Ya, marketing. jadi hari ini teman-teman semuanya, hari ini ada berapa orang ya yang hadir? 36 orang ya. 36. Kita waktu kecil, kita waktu sekolah, kita waktu ditanyain dream kita apa, kan nggak mungkin ada yang bilang mau jadi mau bisnis MLM atau bisnis asuransi, benar nggak? Benar. Nah, dua industri ini yang saya tuh berpikir saya nggak mungkin suka, nggak mungkin mau gitu loh. Tapi dari dua industri ini yang saya bisa bilang hari ini merubah hidup saya gitu loh. Saya bergabung ke bisnis MLM, saya bisa dapat income lah ya waktu itu total 12 tahun mungkin itu bisa juta dolar, Ko Yunus. 12 tahun ya. Puluhan M. Berarti bergerak di situ ya. Kalau dibagi-bagi rata di tahun yang bagus atau tahun yang nggak bagus ya masih miliar lah per tahun, masih ratusan juta gitu. Nah, dari situlah hidup saya berubah total, Ko Yunus. Dulu yang naik sepeda motor, saya bisa naik mobil sport gitu ya. Yang tadi saya sebutin itulah, bisa punya aset, punya beberapa aset, saya bisa hidup lah dalam impian saya, bisa jalan-jalan mungkin setahun 4-5 kali, bisa berangkatin orang tua, kasih yang terbaik buat keluarga, itu dari bisnis MLM. Nah, singkat cerita, Ko Yunus, saya bergabung ke industri asuransi karena 12 tahun di perusahaan MLM, dari yang awalnya jadi leader, kemudian kita coba bikin MLM sendiri, kemudian join MLM lagi jadi leader, yang dimana di setiap perusahaan yang kita gabung itu member itu atau tim itu pasti puluhan ribu orang, Pak Yunus. Perusahaan pertama saya punya tim 25.000 orang, perusahaan kedua tim 10.000 orang, perusahaan ketiga punya tim puluhan ribu orang lagi. Selalu dapat duit, cuma Ko Yunus setelah 12 tahun dikerjain, itu lama-lama jenuh Ko Yunus. Karena di MLM itu ternyata industrinya trennya berubahnya cepat. Kalau ada yang baru, teknologi baru bisa berubah gitu ya. Kadang-kadang bukan karena kita yang nggak ngerti bangun atau kitanya nggak bagus gitu, tapi karena trennya itu cepat berubah, ya jadinya di finansialnya saya pun Ko Yunus itu kayak 12 tahun ini ya, naik turun, dapat duit nggak dapat duit bangkrut, itu udah wah berkali-kali tuh kayak gitu. Beberapa tahun lalu saya nikah, saya mikir, waduh, nggak bisa nih dari project ke project terus gitu loh, Ko Yunus. Dapat duit, kemudian makan tabungan, dapat duit, ya udah nggak bisa kayak gitu. Nah, saya tuh mencari kestabilan, Ko Yunus. Akhirnya saya join ke asuransi 2,5 tahun yang lalu, itu melalui Velio, kemudian Merwin. Awalnya nggak sengaja, Ko Yunus. Ya, nah itu yang menarik. Awalnya gimana? Kok bisa dari network terus ke karena orang kadang bilang kan memang mirip, tapi beberapa orang kan nganggep kalau yang namanya orang gak biasa di network mau industri insurance kan katanya malas gitu loh, beda, susah gitu. Nah, apa yang ngebuat Bro Andreas bisa? Jadi mungkin ya, Ko Yunus, ya rencana Tuhan lah, kita tuh nggak tahu, bener nggak? Jadi di saat 2,5 tahun, 3 tahun yang lalu, kita tuh lagi fokus untuk kita mau bangun MLM sendiri waktu itu. Tapi susah pada saat itu. Kemudian
Saya tuh jadi nasabah perusahaan asuransi tuh udah lama. Jadi saya tuh negatif cuma sama bisnisnya aja. Saya cuma negatif as an agent aja. Saya jadi nasabah perusahaan asuransi dari 2010. Jadi waktu pertama kerja saya tuh udah ngerti asuransi, udah jadi nasabah. Saya 10 tahun pakai brand yang merah, kemudian 2 tahun pakai brand yang biru. Nah, kebetulan waktu dulu pakai brand yang biru, repricing Ko Yunus. Oke. Waktu itu polis saya, istri dan anak baru 1, sekarang udah 2, itu bertiga, pokoknya naiknya itu jadi 6 juta lah per bulan. Kita bertiga. Waktu itu kita beli yang sampai Malai gitu. Nah, karena naik, saya tuh nggak pernah klaim Ko Yunus. Jadi naiknya tinggi. Nah, kemudian istri saya nyari-nyari asuransi gitu loh. Nah, Merwin, Merwin itu dulu tim saya udah belasan tahun yang lalu approach kita gitu loh. Gua sekarang jadi agen asuransi nih, kata si Merwin. Lu kalau butuh asuransi yang preminya bisa lebih murah 50-60%, cari gua ya, kata si Merwin. Oh, kenapa Win bisa murahnya 50-60%? Oh, soalnya kita jual asuransi kesehatannya tradisional, kata si Merwin. Nah, di saat itu pun Ko Yunus nggak ngerti nih, asuransi ternyata unit link dan tradisional. Dulu kan gua pakainya unit link ya, gitu. Oh, tradisional, ya standalone, jadi cuma bayar biaya asuransinya, nggak pakai investasi dan lain-lain. Nah, di approach Merwin, Pak Yunus, itu sekitar 5 kali lah. Cuma males gitu loh, males untuk pindahin polis Ganti-ganti kan, berubah. Benar. males. Nah, sampai akhirnya yang ngurus itu akhirnya si istri gitu loh. Akhirnya yang ngurus si istri. Nah, saya tuh sempat nanya ke Merwin, Win, brandnya apa, Win? MSIG, kata dia, Ko Yunus. Lah, apaan tuh, Win, MSIG? Yang saya tahu ya, teman-teman, kan brand-brand MSG. gede ya, yang biasanya kalau nggak Pro ya Allianz, AXA, IA, Manulife gitulah ya. Ya. Apa tuh, Win, MSIG? Namanya aja jelek banget, kayak nggak terpercaya gitu loh. Akhirnya udahlah, trust aja. Akhirnya kita jadi agent tuh, Ko Yunus. Jadi agent hanya buat buka polis. Dapat diskonnya. Buat dapat diskonnya 15% kan waktu itu. Ya. Nah, iseng-iseng, pokoknya join tuh September 2023. Nah, jadi istri itu kan desain interior ya. Desain interior, kerjaannya sibuk, dia bantu mamanya juga di proyek-proyek pemerintahan. Kemudian dia juga urus rumah, urus anak, urus suami juga kan. Nah, dia iseng-iseng ngepost Ko Yunus di IG story. Nah, at that time 3 bulan dia bisa closing kayak 20 polis lah Ko Yunus. Oh, awalnya berarti istri Bro Andreas dulu yang lebih aktif. Istri. Nah, saya sama Velio bingung. Istri-istri kita ini nggak ada skill loh padahal. Kok bisa ya closing 20 polis dalam waktu singkat gitu loh. Nah, jadi kita ngeklik nih, kok kayaknya gampang ya. Apalagi kita kayaknya ngerasa kita lebih skillful gitu loh. 2024 saya hadir ke Kick Off Bali. Nah, disitulah perspektif saya berubah. Saya memutuskan untuk pindah liga lah. Kita serius di sini, ya sudah sampai hari ini, Ko Yunus. Hari ini saya dan tim ya kita achieve terus ya, tadilah achievement yang tadi Ko Yunus cerita. Kita selain selling kita juga building. Hingga hari ini kita building sekitar ratusan tim lah selama 2,5 tahun ini gitu loh. Iya. Jadi awalnya itu sebuah kebetulan ya, tapi kebetulan itu iya, nggak ada yang artinya apa ya, istilahnya memang kita nggak bisa tebak jalannya. Dari awal kebetulan bisa sukses di sini kan, ya kita nggak ada yang tahu gitu kan ya, Bro. Setuju Ko Yunus. Saya percaya Ko Yunus, di dalam hidup itu nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Hari ini kita bisa kumpul di sini. Saya lagi di Bali, teman-teman lagi di rumah masing-masing. Kita bisa ketemu, kita bisa hadir ke ruangan ini, Zoom, belajar sama-sama, Google Meet. Itu nggak ada yang kebetulan. Semua tuh pasti ada kuasa Tuhan. Semua itu pasti ada campur tangannya. Semua itu pasti bagian dari rencananya. Dulu ya, Ko Yunus, ketika saya pertama dapat duit, kemudian 5 tahun kemudian saya bangkrut. Bangkrutnya tuh benar-benar bangkrut. Jadi
Saya cicilan tuh banyak waktu itu. Saya beli rumah, beli sport car, beli apartemen, nyicil semua. Hmm. Cicilan tuh hampir 100 juta dulu. Hampir 100 juta. Waktu ketika saya dapat income nggak segede dulu. Saya kan susah bayarnya tuh. Akhirnya saya tuh kena rentenir lah, kena hutang kartu kredit lah, dan lain-lain ya. Nah, Hmm. waktu pertama kali kita ngadepin masalah, rasanya berat sekali kok Yunus. Tapi setelah kita bisa lewati, hutang mulai lunas, cicilan mulai lunas, dan lain-lain, hari ini ketika ketemu masalah yang sama, itu udah nggak ada rasanya. Nah, maksud saya gitu, hidup itu guru terbaik kok Yunus. Hari ini Ya. saya yakin lah ya, semua pasti punya masalah, entah itu keluarga lah, di hubungan, keuangan, mungkin Anda hari ini punya cicilan, Anda hari ini merasa ekonomi lesu, Anda butuh peningkatan income. Ya, semua itu nggak ada yang kebetulan kok Yunus. Setelah kita bisa lewati, ya di situ kita jadi Naik lebih kelas kuat, gitu. naik kelas. Itulah yang namanya kita tuh naik kelas. Ujian hidup. Kita bisa lewati, kita naik kelas. Dapat masalah yang Benar, sama lagi, udah nggak ada rasanya. benar, Jadi, bro. ya itulah hidup. Ya, benar. Nah, kita pengen pengen tahu nih, bro. Dari yang nggak ada background, tiba-tiba istri nyoba, terus ada ini, kiat-kiatnya apa sih, bro? Maksudnya yang Bro Andreas lakukan, terus gimana nge-build timnya? Oke. Boleh sharing dikit nggak? Oke. Ko Yunus, hari ini 37 orang yang hadir itu rata-rata orang baru atau orang lama tuh? Campur ya, ada yang baru, ada Campur yang ya. lama. Ada yang baru, ada yang lama. Berarti Anda Mm-mm. ini ada yang mungkin belum setahun di industri, betul ya? Ya, Ada yang benar. belum 5 tahun, ada yang udah senior ya, Mm. 5 tahun, 10 tahun, sampai puluhan tahun ya. Kemudian Ya, mungkin ada yang FC, kemudian ada yang BP1, 2, 3 ya, benar. dan lain-lain ya. Oke, teman-teman Benar, semuanya. bro. Jadi Anda hari ini gabung, background kita beda-beda, peringkat Anda beda-beda. Kalau saya ya teman-teman, pertama yang saya coba lakukan tuh waktu waktu pertama kita bergabung, kita kan benar-benar nggak ngerti ya sama sekali gitu loh. Mm. Nah, yang pasti saya pelajari semua pengetahuan dan keahlian dulu yang dibutuhkan di sini. Pengetahuan apa sih? Ya pasti kita harus kuasai produknya, benar nggak? Kita Benar. punya health-nya ada beberapa jenis, kita punya non-health, ada beberapa jenis juga, SPI, secure, smart, dan lain-lain ya teman-teman. Itu dulu kita harus pelajari teman-teman. Kemudian yang kita harus coba pelajari adalah kita belajar selling nih teman-teman. Waktu saya pertama belajar selling, saya ingat sekali, pertama saya buka polis untuk keluarga saya. Polis pertama saya tuh dulu, pertama selling ya, ke orang lain tuh waktu itu Smuax. Saya jual gold ke satu temen yang anggota keluarganya punya 4 anak gitu loh. Oke. Nah, setelah udah ngerti jual health, waktu itu barulah saya mulai belajar jual SPI dan lain-lain. Kemudian saya perbanyak gitu loh. Ketika udah bisa closing satu case, saya coba nih untuk bisa konsisten jual satu dalam 1 minggu. Oh, ternyata bisa nih. Saya coba untuk konsisten jual satu case dalam 3 hari. Saya coba untuk bisa konsisten jual satu case dalam sehari. 2024 apa prestasi terbaik saya itu saya bisa one day one case kok Yunus. Oh, Nah, maksud saya, konsistensi seperti itu kan kita belajar dulu, benar gak? Kalau Anda baru gabung hari ini, Anda ya coba aja dulu closing satu case sebulan. hmm. Kemudian kalau udah bisa 1 bulan ya, satu case seminggu. Berarti kan 4 case tuh sebulan, benar gak? Kalau bisa ya satu case dalam 3 hari. Nah, kemudian saya push diri saya tuh, saya pengen tahu limit saya bisa jual one day one case. Itu satu. Berarti keahlian pertama yang Anda harus eh, kuasai ya adalah selling. Dulu saya jualnya banyaknya health. Kemudian saya mikir, kalau saya mau jadi COT, saya nggak bisa nih jual health aja gitu loh. Karena ya premi semua berapa sih waktu itu kesehatan, benar nggak? Saya Ya, coba nih untuk coba saya jual SPI. Tapi sebelum saya jual SPI, saya beli dulu tuh SPI untuk diri saya sendiri. Karena saya percaya kalau kita nggak beli produk, kalau kita nggak akan bisa jual sesuatu yang kita nggak suka, benar nggak? benar. Nah, saya beli dulu SPI buat saya.
Awalnya preminya kecil dulu. Ketika ada rezeki saya tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tapi intinya adalah Anda pakai dulu teman-teman produknya, baru Anda bisa jual. Nah, mulai tuh saya jual SPI. Awal-awal preminya 1 M, kemudian preminya 2,5 M, kemudian preminya, UP-nya 5 M, kemudian UP-nya 10 M, gitu ya. Udah bisa closing 10 juta, saya belajar lagi, bisa jual premi 50 juta. Pertama kali saya bisa closing 100 juta, saya ngerti, ternyata saya bisa ya jual premi 100 juta. Akhirnya bisa closing premi 300 juta, 500 juta. Itu kan semuanya step by step ya, teman-teman ya. Kayak kita main padel aja kok Yunus, benar gak? Iya. Kita awalnya Coaching main, dulu ya, pelan-pelan gitu ya. bola. Kemudian ternyata kita bisa mukul bola ya gitu loh. Ternyata pukulnya bisa flat ya. Ternyata lama-lama bisa smash ya. Bola wall itu awalnya susah ke dinding kan. Awalnya bisa Iya, balik. Itu kan semuanya butuh proses. pengalaman, butuh proses. Nah, jadi skill pertama yang Anda harus kuasai adalah Anda pelajari dulu semua knowledge-nya, karena pengetahuan adalah, saya selalu bilang knowledge is power lah, benar gak? Knowledge Benar. is money. Tapi knowledge tanpa praktek, tanpa Anda action, ya cuma jadi knowledge aja gitu loh. Jadi Benar. Anda action, yang saya paling butuhkan dari Anda bisa selling atau closing pertama Anda tuh adalah pasti keyakinan dan kepercayaan diri Anda naik. Dan Ya. bisnis itu kita bicara keyakinan. Bukan masalah uangnya loh. Mungkin case pertama Anda, saya ingat kok, case pertama saya komisinya 1 juta lebih, 1,2 juta. Saya dapat komisi 1,2 juta, saya kirim semua ke istri saya. Waktu itu saya kirim di bawah captionnya road to 1 miliar. Saya bilang kan, imanin dulu kan, yakin dulu kan, 7 bulan Benar. kemudian 1 miliar gitu. Nah, maksud saya adalah di bisnis itu yang kita butuhkan adalah kepercayaan dirinya, keyakinannya. Setelah Anda bisa closing pertama, Anda yakin, Anda bisa ulangi terus, Anda bisa ulangi lagi. Ulangi, tapi lebih cepat, lebih cepat. Itu prinsipnya saya gitu loh. Nah, itu kita bicara closing, bicara selling ya, Ko Yunus. Selling ya. Skill kedua adalah ya building. Di bisnis apapun, teman-teman, sama. Kalau Anda baca buku Cash Flow Quadrant ya, Robert Kiyosaki, pasti banyak yang baca. Ada 4 kuadran. Cara Anda menghasilkan uang. Anda bisa jadi employee, kayak saya dulu. Anda bisa jadi self-employee atau spesialis. Oke. Dua ini itu di kuadran kiri. Kuadran kiri. Active income. Anda harus kerja, baru dibayar. Kalau nggak kerja, ya nggak dapat uang. Setuju ya, teman-teman? Benar. Tapi ada kuadran kanan yang namanya business owner atau investor, di mana suatu saat nanti kalau Anda nggak kerja pun Anda dibayar. Oke? Nah, teman-teman sadar tidak sadar, banyak orang menjalankan bisnis asuransi itu sebagai orang di kuadran kiri. Bagaimana Anda melihat profesi ini, itu mempengaruhi income Anda dan masa depan Anda. Contoh, ketika ditanya ya, apa kerjaan Anda? Saya agen asuransi misalnya kan. Apa kerjaan Anda? Saya selalu bilang saya pengusaha bisnis asuransi. Itu beda loh, Ko Yunus. Contoh, misalnya banyak orang menjalankan bisnis asuransi itu mindsetnya masih employee. Contoh, cuma selling ya. Kerja baru dibayar. Kalau nggak kerja nggak dibayar. Kalau closing baru dapat komisi. Kalau nggak closing nggak dapat komisi. Itu orang-orang selling. Itu orang-orang, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, itu orang-orang produser aja. Selling aja. Employed lah istilahnya. Employer, ya. Maksudnya apa? Ya 20-30 tahun di asuransi pun ya masih selling aja. Ya saya juga produser teman-teman. Saya juga masih belajar. Oke? Atau self-employee, contoh. Ini orang-orang yang spesialis big cash, contohnya ya. Big cash-nya luar biasa. Oke, hanya butuh beberapa case untuk bisa jadi mungkin MDRT, COT, atau TOT. Oke, tapi masih menjalankan bisnis ini kuadran kiri nih, Ko Yunus. Jadi harus closing big case baru dapat komisi gede. Kalau nggak closing big case, ya nggak bisa. Nah, orang kalau menjalankan bisnis asuransi dengan mindset employee dan self-employee spesialis tadi, ya itu tadi Ko Yunus, sama seperti dulu saya kerja nih.
Saya pernah jadi Hmm. employee, saya pernah jadi small businesses juga, pernah jadi spesialis juga. Kerja baru dibayar, nggak kerja nggak dibayar. Oke, tapi main goal-nya kita adalah kita pindah kuadran nih ke business owner, di mana kita ini bangun bisnis asuransi. Orang-orang employee, kalau saya baca di buku itu butuhnya keamanan kok Yunus. Saya dulu kerja Hmm. sama orang, kenapa? Saya cari aman. Tiap bulan gajian, tiap bulan dibayar. Benar nggak? Nah, saya Benar, merasa benar. aman nih, karena tiap bulan pasti gajian, pasti dibayar kan. Padahal sadar nggak sadar, pasti kurang nih income kita. Karena kenapa? Gajiannya sebulan sekali, pengeluaran kita setiap hari loh. Lebih banyak. Ya. Setiap hari kita beli kopi, bayar parkir, nongkrong, makan, bayar sekolah anak, bayar listrik, beli sayur, bayar ART, bener nggak? Tapi Hmm. income kita 1 bulan sekali. Yang udah saya bilang udah pasti kurang. Kenapa kita masih bisa hidup ya? Itu di pas-pasin, diatur-atur, bener nggak? Benar. Nah, self-employed juga sama. Orang-orang seperti profesi, bukan mengecilkan ya teman-teman, dokter, lawyer, dan lain-lain, butuhnya kenyamanan. Karena orang cari dia, dokter, orang konsultasi, dan lain-lain. Orang dengar gitu loh. Nah, kalau kita pindah kuadran, ke kuadran kanan, ke B ya, business owner. Business owner itu kan sebenarnya kita kalau mau jadi pengusaha kan macam-macam jenisnya. Kita bisa buka franchise. Kalau Anda punya uang miliaran, Anda bisa buka franchise. Benar nggak? Anda bisa Benar. bangun korporasi atau perusahaan Anda sendiri, employee-nya 50 sampai ratusan orang, itu bisa. Atau cara lain, Anda join MLM atau join bisnis asuransi. Kenapa? Karena orang bangun bisnis di kuadran B ini, sorry, di B ini, business owner, karena semuanya itu pakai sistem, kok Yunus. Hmm. Harus ada Pakai sistem. sistem apa? Anda hari ini di Unity, itu udah ada sistemnya semua. Udah ada game plan-nya semua. Unity itu salah satu agensi yang paling keren di Indonesia. Karena kenapa? Hari ini, Cek Kartika, ya, dan para leader-leader Anda udah bikin game plan-nya, udah bikin sistemnya, teman-teman. Anda cukup ikutin aja. Kalau Anda mulai bekerja, membangun pakai sistem, awalnya ya teman-teman, ketika Anda lagi bangun sistem ya, kalau Anda ngerti mindset seorang pengusaha, awalnya ketika Anda bangun sistem, pasti kerja itu keras banget. Dan biasanya kalau pengusaha ya, itu nggak dapat duit. Jadi Anda kerja keras dulu, nggak dapat duit teman-teman. Lalu mulai kerjanya sama, kerja keras, mulai dapat duit dikit. Kerja keras, mulai dapat duit sedang. Kerja keras, mulai dapat duit lumayan. Kerja keras, mulai dapat duit banyak. One day, kalau kerja Anda dari banyak, kemudian ke sedang, ke dikit, sampai Anda nggak kerja pun, Anda mungkin keliling dunia, setahun 4 kali, 6 kali, Anda tetap dapat duit. Nah, itu artinya sistemnya udah bekerja. Jalan. Jadi, Benar. teman-teman semuanya, yang saya lakukan adalah saya hanya fokus semua daya upaya kerja keras saya, fokus waktu, tenaga, uang, dan pikiran saya semuanya hanya untuk membangun sistem. Supaya apa? Supaya one day ini 5-10 tahun lalu, 5-10 tahun lagi, ya komisi saya miliaran, ya uang saya ratusan miliar, benar nggak? Tiap bulan di villa makan durian aja, main sama anjing, benar nggak? Gue kayak kenal tuh ya kayak gitu. Siapa ya? Kan itu kan goalnya kan teman-teman. Amin, amin. Nah, aduh nyangkut lagi saya dari makan croissant, sorry. Ah, Nah, nah, bro. teman-teman, Hmm, pengusaha itu butuh tim, Pak Yunus. benar. Ya, jadi Anda harus bangun tim. Tadi saya bilang selling, kemudian Anda harus building, Anda harus rekrut. Ya, oke, Pak Yunus. Ya, tadi nge-build tim yang Bro Andreas lakuin, kira-kira apa aja tips and triknya gitu, Bro? Oke. Yang kiat-kiatnya apa? Boleh sharing nggak, Bro? Oke, sama teman-teman. Eh, dengan tadi selling, teman-teman. Awalnya kita nggak bisa selling, kita selling satu case. Awalnya health, kemudian jadi non-health. Benar nggak? Kemudian kita perbanyak cases kita. Itu kan latihannya kita, benar nggak, Pak Yunus? Saya Iya. ini bukan mau banget selling gitu loh. Tahun pertama saya jadi top cases di MSIG, tahun kedua top cases lagi, 2 tahun jual 500 cases pribadi. Hmm. Bukan karena saya ini mau jadi super producer gitu, enggak.
saya nih mau tes bisa sejauh apa saya, di situ latihannya saya ya. Hmm. Kedua, saya juga mau menginspirasi tim saya bahwa kita semua nggak punya background sama sekali pun kita bisa. Nah, terbukti tim saya juga menduplikasikan kerja itu, yang menjual case 3 digit juga banyak gitu loh teman-teman. Jadi saya tuh pengen menginspirasi mereka aja sebenarnya. Nah, ketika building pun sama gitu loh. Awalnya nggak bisa rekrut, benar nggak? Kemudian kita coba rekrut. Rekrut pasti FC karena kami, mohon maaf kalau di grup kami itu kebanyakan memang inorganik ya kok ya. Rekrut FC. Orang eh, bukan kesulitan ya. Tugas kita sebagai leader adalah mm, ketika mereka bergabung kan mereka percaya sama kita ya, Ko Yunus. Mereka kan Hmm. menitipkan impiannya mereka nih sama kita nih. Mereka kan pengen sukses di sini gitu loh. Ya, jadi ketika pertama rekrut FC, ya tugas kita adalah bantu mereka untuk ya bisa promosi, benar nggak? Ya. BP1, BP2, BP3 seperti kita. Nah, jadi tugas kita adalah kalau saya dan Velio ya, kita menduplikasikan apa yang Merwin lakukan ke kita aja. Hmm. Kemudian kita duplikasikan juga ke grup kita gitu loh. Bawah. Ya. Merwin ngomong Nah, satu. apa, kita lakukan ke bawah. Jadi Hmm. ya mereka dari FC goalsnya adalah kita bantu mereka bisa promosi ke BP1, BP2, BP3. Kita bisa MDRT, kita bantu mereka jadi MDRT. Kita bisa Daimyo, kita bisa Shogun, kita bantu mereka dapat trip. Itu aja sih kerjanya sih. Ya, Ya. menginspirasi mereka dan menduplikasikan ya kerja dari atas ke bawah gitu loh. Ya. Benar. Jadi kita menduplikasi ya. Nah, satu hal yang paling menarik menurut saya itu yang tadi Bro Andreas bilang, bahwa Bro Andreas dari case-case kecil akhirnya ke case besar. Dan Bro Andreas juga sama menduplikasi apa yang Bro Andreas lakuin ke tim-tim yang akhirnya tim-tim juga bisa produksi yang sampai premi 3 digit. Boleh share nggak apa perubahan yang dari case-case kecil jadi case gede yang ditawarkan, apa yang dirubah, cara presentasi, cara proses seperti apa, kira-kira apa yang dirubah gitu Bro? Boleh sharing nggak Bro? Sebenarnya ya teman-teman, yang paling penting menurut saya ya, itu mindsetnya Ko Yunus. Mm, mm, Kalau seorang agent baru bergabung, misalnya saya pun ya, kalau ditanya, mm, pengen nggak saya closing premi paling gede kemarin berapa ya kok lainnya, misalnya 5M ya, mm, mm. premi Iya, 5M ya contoh ya, iya, kok Bro. lain kan, Benar yang pakai pengen topes nggak ya. closing premi 5M ya, saya juga pengen Pak, gitu loh. Hmm, Langsung closing, langsung TOT kan pengen juga saya gitu loh. hmm, Nah, ketika tim-tim atau tim-tim kami ya, seorang agent baru, ketika baru bergabung, pengen nggak dapat perubahan income? Pengen gitu. Pengen nggak bisa closing pertama, closing big case? Pengen nggak jadi BP1, BP2, BP3? Pengen nggak jadi Daimyo, Shogun, MDRT, COT? Semuanya nah, pengen gitu loh. Tapi ya, yang kami lakukan adalah kita ubah mindsetnya. Awalnya ketika mereka bergabung, mereka merasa bahwa ini susah, ini hmm, mungkin nggak mungkin, ini mungkin sulit. Nah, yang kami ubah tuh adalah itu. Jadi selalu prinsipnya adalah think big, berpikir besar, benar nggak? Yang besar-besar, mereka pengen rubah hidup, pengen sukses, sukses besar, dream orang beda-beda. Tapi selalu ya start small, tapi move fast. Kenapa start small? Karena ya tadi saya bilang itu, tugas tugas saya dan tim sebagai leader, ketika orang baru pertama gabung, kita tuh nggak minta mereka untuk closing SPI, premi, UP 10M, gitu loh. Tapi kita bantu mereka untuk bisa pecah telur pertama dulu. hmm, Nah, ketika udah bisa pecah telur pertama, yang kita cari ya dari itu kan adalah hmm. sebenarnya mereka pecah mental block nih, Ko Yunus. Ya, Oh, ternyata lebih pede ya. ternyata yang saya pikir nggak mungkin, ternyata mungkin ya. Bisa. Yang kayaknya sulit, ternyata mudah ya. Ya, awalnya mikirnya nggak bisa, oh ternyata bisa ya gitu loh. Dan Hmm, mereka ngomong sendiri, oh ternyata gue bisa juga ya closing gitu loh. Nah barulah pelan-pelan nih kita bantu mereka lagi. Dari dari case-case kecil, jadi case-case sedang, jadi case-case besar. Sama juga ketika mereka baru pertama kali mau rekrut.
ya mereka pasti nggak bisa kan rekrut, nggak bisa ceritanya, kita bantu dulu gitu loh. Kemudian baru kita eh, bantu mereka, mereka bisa rekrut, baru kita bantu mereka lah jadi leader gitu ya teman-teman. Jadi semua ada stepnya ya Ko Yunus. Eh, tapi ya selalu think big, start small, move fast lah gitu loh. Hmm. Kalau kita Ko Yunus. Nah, pas dari perjalanan gitu sempat ada kendala-kendala nggak, Bro? Hmm, Tantangan apa yang paling Bro inget yang alami? Oh, paling kena gitu, paling inget apa? oke. Yang Kendala sih nggak ada ya. Kendala tuh dalam artian ya kita selalu ngerasa lah bahwa semua bisnis pasti nggak ada yang sempurna ya, nggak ada bisnis yang hmm, sempurna, nggak ada orang yang sempurna, nggak ada perusahaan asuransi yang ternyata sempurna gitu loh. Waktu pertama hmm, gabung 3 bulan kemudian ikut kick off di MSIG, oh ternyata ada perubahan nih, yang ternyata pengakuan dari 100% jadi 50% misalnya ke Yunus. hmm, Itu kan hmm. ngagetin juga kok Yunus. Kita agent Iya, baru 3 bulan, lagi enak-enak kerja, lagi belajar-belajarnya, wah perubahannya menurut kita ekstrim kan waktu itu kan. hmm, Saya sampai sempat tanya ke Pak Ferry, Pak, emang di insurance kayak gini ya, perubahannya bisa kayak gitu? Oh iya, di insurance emang dinamis kayak gitu, misalnya ya. Kemudian hmm, beberapa bulan kemudian yang dari bulanan harus jadi tahunan, contoh. Kemudian ada perubahan-perubahan lain seperti contestable period, contoh misalnya, hmm, atau perubahan produk yang perubahan DNA lah ya, yang menurut kita hmm. ekstrim dan lain-lain. Tapi menurut saya setelah dijalanin, ternyata setelah digelutin 2,5 tahun ini ya ternyata ya bisnis insurance memang dinamis. Dan dunia ya memang dinamis juga kok Yunus. Jadi Iya, mau nggak mau ya kita tetap adaptasi. harus ikut, benar. Masih ikut, tetap adaptasi, dan lain-lain. Saya tahun ini Stay lebih banyak positif ya, Bro ya. tetap positif, Pak. Jadi ya itu bukan kendala sih menurut saya, ya itu ya bagaimana kita adaptasi aja. Kalau kita hari ini jadi pengusaha ya, bukan pengusaha bisnis asuransi. Ya peraturan-peraturan pemerintah loh itu berubah-ubahnya cepat, benar nggak? Benar, benar, benar. Semuanya pusing. Hari ini Kayak main ekonomi, padel juga, Bro. ya Kalau berubah-ubah kita juga. ngelakuin kesalahan, kalau kita fokus ke salah-salah kita, next point-nya kita nggak bisa konsen, Betul, kalah juga. betul, Makanya kita betul. harus Jadi riset dari sama. nol. Jadi banyak yang kita bisa petik lah dari olahraga di padel. Saya tuh suka kok Yunus nonton-nonton dokumentari kayak tenis, Rafael Nadal, atau F1 lah. Mereka atlet-atlet yang high performance, yang world class itu, mereka punya banyak mindset yang kita tuh bisa tiru di bisnis gitu loh. Sama kayak padel tadi. Ya udah kalau Hmm. salah ya wajar dalam hidup ya. Kita bisa bikin kesalahan kan. Tapi kan move on-nya itu loh, next Benar. ball-nya itu loh, targetnya itu loh. Hari ini mungkin kita bisa bilang tahun yang challenging. Hmm. Di MSIG kalau Anda lihat mungkin angkanya turun. Tapi Anda bisa lihat di seluruh perusahaan asuransi angkanya lagi turun. Turun. Dan whole ekonomi di Indonesia memang lagi sulit, Lagi lagi turun juga. turun, dan di dunia memang lagi turun, teman-teman. Cuma gini loh, lah kalau lagi turun, lagi kayak gini, emang anak Anda nggak butuh makan, benar nggak? Sekolah Iya, loh bayar terus, benar nggak? ART kan bayar terus, listrik air kan bayar bayar terus, benar nggak? Nah, benar, benar. kita mau ngapain nih dengan kondisi kayak gini gitu loh. Nah, jadi itu yang lebih penting sebenarnya Ko Yunus. Iya, Artinya ya challenge, ya dalam hidup memang selalu ada challenge, pasti selalu ada kesulitan, benar nggak? Karena kita iya, ini masih hidup. iya, iya. Kalau udah Masalah pasti ada, tapi kita jangan pasti fokus kepada ada. masalah. Benar. Betul, kalau ya udah di end gitu, udah nggak ada masalah. Tapi kan kita masih hidup gitu loh. Jadi Benar, kita benar. usah fokus ke sana sih menurut saya. Bukan challenge sih yang tadi saya sebutin 3 4 itu. Ya itu tantangan aja. Tantangan supaya kita Iya, bisa naik kelas. Nggak cuma benar. di MSIG kok, di perusahaan lain juga sama. Nggak cuma di industri ini pun, di industri lain pun sama, Bro ya. Sama. Sama, Ekonomi, benar. daya beli, Iya. dan lain-lain. Teman-teman, ini boleh ya, kalau teman-teman ada pertanyaan sembari kita ngobrol-ngobrol, Boleh. teman-teman boleh open mic, kalau nggak boleh chat di kolom chat buat nanya-nanya ke Bro Andreas langsung, gitu. Nah, Bro Andreas,
Eh, kalau menurut Bro Andreas, ada nggak sih hmm, apa ya istilahnya poin-poin yang ini ya, yang Bro Andreas pegang ya, misalkan impian Bro Andreas apa, terus kata orang kan di bisnis ini harus punya impian yang besar untuk mencapai apa target kita. Menurut Bro Andreas sendiri apa dan gimana, Bro? Oke. Nah, kalau dari saya ya teman-teman, kita harus bermimpi besar. Bagaimana Anda memandang bisnis ini? Bisnis ya sekali lagi ya, saya nggak suka ngomong pekerjaan, profesi. Karena ya ini bukan pekerjaan gitu loh. Anda bukan kerja sama MSIG, Anda bukan digaji MSIG. Ini adalah bisnis. Ya, jadi bagaimana Anda memandang bisnis ini itu sangat penting. Kalau Anda hanya berpikir bisnis ini hanya untuk income tambahan, ya Anda hanya akan dapat income tambahan. Benar. Kalau Anda hanya ya income tambahan 10-20 juta sebulan, benar nggak? Hmm. Kalau Anda berpikir bisnis ini bisa membuat Anda hidup lebih baik, Anda bisa hidup nyaman, ya Anda akan dapat komisi ratusan juta per bulan. Which is kalau saya dari awal udah memandang seperti itu. Jadi lumayan nyaman kok Yunus kerja setelah 7 bulan sampai hari ini ya 3 digit juga per bulan. Ya. Lumayan nyaman. Tapi Bukan lumayan lagi, Bro. lumayan lagi in this economy loh ya. Iya. Karena saya berpikir bahwa ini bisnis gitu loh. Ya kan? Dan main goal saya, impian terbesar saya adalah ya saya pengen gitu loh. Bangun bisnis ini besar, skala-skala bisnis ratusan M triliunan, seperti banyak legenda-legenda asuransi di perusahaan yang mungkin warna biru seperti itu ya, yang luar biasa hebat. Saya pernah hadir ke acara mereka, BOP aja 2.000 orang. Jadi ya Ya. kita di MSIG ini belum ada apa-apanya gitu loh. Skala bisnis kalau yang layak, yang pantas ya menurut saya kayak gitu loh. Yang skalanya udah triliunan gitu loh. Satu agensi itu bisa triliunan. Bukan company lagi loh omsetnya, tapi satu Ya. agensi. Itu harus kayak gitu. Tapi kan untuk membangun itu kan kita butuh waktu Perlu waktu. 5 sampai 10 tahun gitu loh. Makanya ya yang saya bilang mega agency gitu loh. IC lah gitu loh. Gigantis gitu loh, mega gitu loh. Nah, butuh waktu ke situ. Nah, jadi ya 5 sampai 10 tahun lagi apa yang kami bangun ya akan pengennya ngarahnya ke situ kok gitu loh. Ya. Ya jadi Bro bagaimana Andreas, ada oke. pertanyaan nih di kolom chat. Boleh share tips yang dilakukan sehingga bisa one day one case, bisa cepat menaikkan value case, bisa rekrut banyak, ubah mindset, new agen, bisa mungkin share juga daily activity, cara approach-nya. Jadi ada nggak sih tips-tips gimana Bro Andreas ini yang tadi saya ini bisa case-nya one day dan gimana cara naikin value-nya dari yang tadi berapa juta jadi berapa juta itu apa yang diiniin, Bro? Oke, siap, Cara-caranya apa yang lebih siap. Oke, kalau teman-teman eh, kalau di industri asuransi ya, kalau kita lihat fenomenanya, kita tarik mundur ke 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, orang kerjain bisnis asuransi kan one by one gitu loh, kok Yunus. Itu harus offline, face to face, canvassing gitu ya. Nah, saya dari dulu nggak pernah mau jadi agen asuransi itu karena gitu kok Yunus. Saya lihat pekerjaannya cici sepupu saya yang udah 30 tahun di asuransi, itu sellingnya tuh kayak gitu, harus canvassing dan lain-lain. Tapi hari ini hebat sekali loh, banyak orang yang dulunya canvassing hari ini masih bertahan, dulunya produser sekarang mulai jadi leader dan lain-lain ya. Ya itu proses lah. Tapi yang hari ini yang kami lakukan adalah kami mengkombinasikan offline dan online. Nah, saya pernah kok Yunus kerjain bisnis 2021 jaringan 2021 2021 lah kita tuh bisa waktu itu ya dalam 3 bulan bisa punya tim 15.000 orang itu full online kok Yunus. Jadi BOP kita yang kayak gini itu setiap hari 1.000 orang di Zoom sampai mentok-mentok lah.
karena waktu itu lagi PPKM. Nah, di situ saya baru belajar kok Yunus bahwa ternyata bisnis asuransi pun bisa dikerjakan secara online. Oke, jadi apa yang saya lakukan pertama, waktu kita baru bergabung, kita kan diajarin sama leader kita kan untuk segera storytelling ya, segera cerita supaya kita bisa closing pertama, benar nggak? Benar. Nah, apa yang saya lakukan adalah ya, saya bikin buku daftar nama saya dong, namely saya. Saya segera cerita dari yang terdekat ke yang paling jauh, dari 25 orang hot market, warm market kita sampai yang cold. Itu saya cerita ke hampir kita 200 orang lah teman-teman. Cerita apa? Cerita ke mereka bahwa saya ini sekarang agen asuransi, profesional, oke, dan saya siap bantu mereka nih untuk terproteksi dengan harga terbaik, dengan servis terbaik. Saya cerita kok Yunus ke 200 orang via online. Oke, via WA kok Yunus. Barulah mulai closing 4 dan lain-lain. Jadi saya berpikir ya kok Yunus, kalau satu hari waktu itu saya mau cerita ke 3 orang, ketemu langsung susah. Karena saya kan di Jakarta. Iya. Kalau pagi harus ke GI, siang harus ke Puri, malam harus ke BSD atau ke Bekasi, kan susah tuh kok Yunus. Nah, saya ubah semuanya pendekatannya jadi online. Online itu via WA atau Via via WA. Zoom? Via WA. Via WA. Via WA. Oke. Ketika saya cerita dan saya kasih tahu mereka, saya ini agen asuransi, kan pasti banyak ada yang tertarik dong. Ada yang nggak tertarik dong. Ada yang nggak balas dong. Benar. Yang nggak balas dan yang nggak tertarik, saya lupakan. Saya hanya fokus sama yang tertarik. Kalau yang tertarik, obrolannya kan pasti terus berlanjut dong kok. Dan ini orang-orang yang baru kenal atau Ini orang-orang yang saya kenal kok Yunus. Oh, saya yang kenal ya. Berarti kita endorse, bro, gue sekarang lagi di bidang insurance gitu ya bro ya. Ya. Memperkenalkan diri seperti itu ya. Jadi gua kok Yunus tuh cerita ke mereka bahwa gua ini sekarang agen asuransi. Dengan story-story yang tadi lah. Oke, gue sekarang agen asuransi, gue siap bantu proteksinya. Kalau ada kebutuhan kesehatan atau jiwa hubungin ya. Kan ada yang nggak bales, ada yang nggak tertarik, tapi kan ada yang tertarik tuh. Ngobrol-ngobrol kan kita bisa lihat tuh, mereka tertarik kan dari obrolannya tuh kok Yunus. Iya. Kalau mereka mau tanya-tanya lebih lanjut, biasanya kita lanjut pakai WA call. Atau ada yang ngajak ketemuan dong. Nah, prinsip gua atau yang kita lakukan di tim kita adalah apa yang bisa kita lakukan online, kita lakukan online. Contoh, misalnya dia mau nanya-nanya lebih lanjut nih, ketemuan. Saya ajak online aja nih. Mungkin pakai Zoom atau Google Meet gitu. Bahkan kalau di kita ya, Ko Yunus, lebih simpel lagi, langsung pakai WhatsApp video call. Jadi semakin simple semakin bagus lah. Itu kayak kata Steve Jobs gitu loh. Simplicity is key. Jadi pakai WhatsApp video call. Kadang-kadang loh setelah kita ngerti, pertanyaan orang kan paling 10-15 pertanyaan aja kok Yunus, benar nggak? Yeah. Kalau kesehatan paling dapat kartu nggak? Kalau ada riwayat gimana? Klaimnya gampang nggak? Rumah sakit rekanan apa aja? Ini gimana? Kan paling cuma gitu-gitu aja kan, bisa tahunan, bisa bulanan, gitu-gitu aja kan. Nah, jadi paling pertanyaannya 10-15 pertanyaan, paling ngobrol-ngobrol 10-15 menit aja gitu loh. Itu kan bisa kita lakukan online. Nah, jadi jujur ya teman-teman, saya tahun pertama jual 336 case, itu kebanyakan online. Dan ketemu nasabah tuh paling 1 bulan 2-3 orang aja, calon nasabah. Lately, ke dekat-dekat ini paling ketemu nasabah paling 1-2 orang aja. Jadi kalau bisa closing online, ngapain harus offline? Tapi kalau orangnya memang butuh banget offline ya, mau dia dimanapun ya kita kejar gitu loh. Jadi kita tuh bukannya anti offline, enggak. Tapi prinsipnya apa yang bisa dilakukan online ya online. Kalau dia benar-benar dia mau ketemuan ya dia mau di Depok, mau di Bekasi, mau di Bandung juga kita samperin kan gitu. Itu satu. Jadi ceritanya ya benar-benar pakai platform online. WA, video call dan lain-lain. Itu satu. Cara kedua adalah kita bangun personal branding yang kuat di IG. Teman-teman,
Kalau belum follow, boleh follow. Lihat IG saya, Andreas, underscore-nya 2 Gunawan. Nah, jadi kita tuh benar-benar memanfaatkan IG kita untuk kita bisa closing dan rekrut. Teman-teman tahu ya, kita Grow Agency itu kemarin di Recruitment Cup itu juara 1 dan 2. Oke, di Recruitment Cup ya. Itu kebanyakan kita dari online juga. Kita bangun personal branding yang kuat di IG. Nah, jadi dulu IG saya 2023 ya, sebelum join asuransi itu, kebanyakan kalau teman-teman tahu fit kita tuh dulu kalau nggak olahraga saya tuh gym, kalau nggak free diving, kemudian liburan, jalan-jalan, kemudian bisnis-bisnis yang lain, kemudian keluarga, momen-momen spesial dan lain-lain. Sejak join ke MSIG, personal branding saya tuh berubah, teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari 2023 nanti di scroll, saya tuh membangun personal branding saya di feed-nya tuh MSIG hal lain, prestasi hal lain. Hal lain tuh apa, teman-teman? Ya itu tadi, keluarga, jalan-jalan, olahraga, momen-momen spesial, tapi digabungin dengan MSIG. Dan teman-teman bisa lihat highlight-nya kita nih, highlight-nya di IG saya itu semuanya MSIG. Padahal saya ada beberapa bisnis lain loh, restoran lah, interior, dan lain-lain. Itu sengaja, teman-teman semuanya. Supaya apa? Supaya orang, follower kita ya, teman-teman kita, itu benar-benar tahu bahwa kita nih sangat serius di MSIG. Itu semua tuh diatur gitu. Kita sangat serius di MSIG, kita sangat berprestasi di MSIG. Supaya apa nih, teman-teman? Supaya orang yang tadi kita udah ceritakan, entah itu offline atau online, yang ratusan orang tadi yang kita udah ceritain bahwa kita nih agent asuransi di MSIG, itu bisa mereka ini bisa auto terfollow up nih ketika mereka ngelihat IG kita, Ko Yunus. Oke. Waktu awal-awal saya belum bisa closing, saya udah post tuh MSIG setiap hari di IG story, lalu ditaruh di highlight. Makanya teman-teman bisa lihat highlightnya itu banyak. Itu apa sih? Itu supaya teman saya atau follower-follower saya yang kita saling kenal ini ngerasa nih, Andreas nih serius banget nih di MSIG. Dan itu lama-lama masuk tuh ke alam bawah sadar mereka nih. Iya. Orang yang udah kita ceritain belum closing, kalau lihat IG kita dan mereka lihat kita posting MSIG tiap hari, mereka lihat feed kita, dapat prestasi ini itu lama-lama di top of mind-nya mereka itu asuransi Andreas, MSIG Andreas. Nah, itu yang kita lakukan. Itu yang kita duplikasikan di grup di kita dan ke grupnya kita. Kita bangun personal branding yang kuat bahwa kita ini agent asuransi MSIG. Banyak orang di luaran sana itu ngerjain asuransi itu sembunyi-sembunyi kayak kucing gitu kan. Kemudian ngundang orang ya, ini bukan kita loh ya, perusahaan lain ya, ngundang orang tuh, bro Yunus, apa kabar? Bro Yunus, gua ada platform nih, gua ada bisnis nih, gua ada franchise nih, gua ada fintech nih, bener nggak? Ajak ketemu, ngopi-ngopi, terus buka iPad, ternyata asuransi, bener nggak Ko Yunus? Nah, kita tuh nggak kayak gitu. Kalau kami dari awal udah terang benderang, kita lakukan yang kebalikan dari yang orang lakukan, bahwa kita ini agent asuransi profesional MSIG. Iya, berarti poin utamanya kita harus pede ya, harus pede dan ya, kita harus pede gitu loh, kita harus pede. Nah, itu yang kita lakukan. Makanya kalau saya closing 336 case itu kan nggak mungkin kalau Yunus. Gua cari sendiri semua gitu loh Kak Yunus. Iya. Kan benar nggak? Pasti ada yang kita cari, tapi kan ada yang orang nyari kita juga, benar nggak? Benar. Dan terakhir kita juga pakai iklan ads. Pakai iklan, tapi algoritmanya berubah-ubah ya Kak Yunus. Memang susah diukur lah kalau iklan itu. Tapi poinnya adalah iklan itu kan ketika orang lihat iklan kita dan visit profile kita, apakah dia mau beli asuransi sama kita?
Ketika dia nyari bisnis, kemudian dia mau bergabung ke bisnis asuransi, mau nggak dia join sama leader kayak kita? Nah, ya itulah teman-teman. Kalau Anda hari ini mau memaksimalkan online yang cakupannya tanpa batas dan lain-lain, ya Anda harus suka nggak suka, mau nggak mau, Anda harus manfaatin sosial media, teman-teman. Kalau sosial media Anda masih belum rapi, belum bagus, Anda coba lihat aja, Anda klik sosial media Anda lihat, mau nggak saya beli asuransi sama agent seperti ini? Iya. Kalau saya mau cari leader, mau gabung asuransi, mau nggak saya join sama leader yang seperti ini? Itu online itu apa namanya, profile kita di online itu kartu namanya kita, teman-teman. Orang kalau klik, lihat sedetik, namanya, profilnya, highlightnya MSIG semua, dia scroll ke bawah, eh ya dia udah bisa langsung putuskan. Dia mau beli atau nggak beli sama agent seperti ini, dia mau join as agent ya, sama leader seperti ini atau enggak, itu cepat. Jadi teman-teman, Ya. kalau Anda hari ini mau boost, Anda, saran saya ya teman-teman, nggak bisa hanya pakai cara lama. Karena kenapa hari ini dunia berubah. Ya, online itu eh, bisa meningkatkan omset Anda, ya, rekrutmen Anda itu berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat. Suka nggak suka ya, jadi kita harus mulai nih bangun personal branding di IG kita, teman-teman. Ya. Jadi pertama kita harus pede, kalau orang nanya pun ya kita nggak usah sembunyi-sembunyi, memang tujuan kita baik, Ya, dan kita juga harus branding supaya ya, orang-orang yang lain tahu. Jadi kita nggak bisa pakai cara yang lama karena kan ya, dunia kan berubah. Kita harus ya, update terus gitu ya bro ya. ya. Nah teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak nih? Mumpung ada ini kita buka sesi terakhir untuk ada yang mau nanya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, mungkin Bro Ada Andreas. dong. Oh ada, WD, Mother of Unity. Kalau saya bilang Mother of Selamat the pagi, Dragon. Halo Andrea. Cece, gimana kabarnya? Memang ini satu positifnya luar biasa dan semangatnya keren. Yes, dari Iya, tadi Ya, ceritanya semuanya positif, enak, enjoy. Wah, bisnis ini kayaknya kalau Andres yang cerita semua orang mau join. Iya kan? iya Cek, ya, Halo. Ya, iya Cek, saya Oke, juga mau jelas nah jelas. join. boleh nggak? Pasti ada dong yang namanya penolakan atau ada yang namanya Andreas mengalami dari bisnis ini tuh yang, duh berat nih atau apa yang kamu ada di titik terendah. Boleh nggak cerita kira-kira ke teman-teman di sini di Unity? Ada loh ternyata dark side-nya dari bisnis ini yang membuat Andreas, tapi kamu responnya dengan positif dan you you move fast again lagi gitu loh. Hmm. Sebenarnya ya teman-teman, kalau namanya penolakan ya, sebenarnya semua bisnis itu pasti ada penolakan, pasti. Ya nggak cuma di asuransi ya, Anda mau bisnis apapun pasti ada penolakan, pasti. Anda hari ini, kalau saya di contoh lah di Bali misalnya, saya tadi beli kopi, ada beberapa coffee shop. Kita datang ke coffee shop yang satu, kita nggak datang ke coffee shop sebelah-sebelahnya, itu kan berarti juga ditolak kan mereka kan. Nah, jujur kalau sama penolakan, karena udah belasan tahun di industri penjualan sebagai profesional di sini, sebagai leader, saya sih sebenarnya udah kebal sama namanya penolakan. Artinya saya nggak pernah merasa ditolak. Kalau orang belum beli, waktu itu belum beli ya, saya merasa ya nggak apa-apa. Karena one day mereka bisa beli atau mereka bisa referensi ke kita. Dan hari ini setelah sudah di tahun ketiga, ya pastilah teman-teman, tadi ketika kita banyak cerita ke orang, ada yang beli, ada yang nggak ada yang beli. Kemudian kita banyak dicari orang karena orang udah tahu bahwa Andreas asuransi, Andreas MSIG, benar nggak? Dari online, rekrut, selling, building, atau dari iklan yang kita juga dapat banyak dari sana gitu loh. Tapi maksud saya adalah ya mindset kita sih teman-teman. Saya nggak pernah ngerasa ditolak. Karena kalau ngomong penolakan, udah mati rasa sih teman-teman saya sama penolakan gitu loh. Saya malah lebih takut apa namanya, eh
Saya nggak bisa kasih yang terbaik untuk keluarga saya nggak bisa kasih yang terbaik untuk istri saya, dua anak-anak saya, ke orang tua saya gitu kan. Lebih takutnya itu gitu, lebih takut nggak bisa bayar SPP, amit-amit ya. Lebih takut nggak bisa daftar sekolah, ini itulah gitu loh. Jadi mindset itu penting sih teman-teman. Bagaimana kita menghadapi penolakan, bagaimana menghadapi masalah gitu. Sebenarnya yang tadi saya cerita bahwa oh MSIG lagi begini-begini itu kan semuanya kondisi. Penolakan itu kan juga sebenarnya hanya kondisi kan teman-teman. Masalah itu kan juga kondisi gitu. Tapi gimana reaksi kita tuh sebenarnya lebih penting. Ngomong soal penolakan, dulu ya teman-teman waktu saya titik terendah ya itu ada 2 kali. Eh, Kemarin saya cerita di Bali gitu pakai slide full version lah cerita saya. Ya itu tadi 2013 dapat uang banyak sekali, 2017 jatuh bangkrut. Cicilan hampir 100 juta, itu ada sport car, ada rumah, ada apartemen, nggak bisa bayar. Kena pinjol, bukan pinjol, kena rentenir, kena kartu kredit. Ya, ada duit, ada aset, tapi belum lunas semua, nggak bisa dijual, nggak ada cash. Itu titik terendah loh teman-teman. Jadi kalau Anda hari ini kerja di asuransi, terus Anda bilang Anda ditolak, terus Anda titik terendah, waduh, parah sekali Anda teman-teman. Karena itu nggak ada apa-apanya gitu. Titik terendah saya waktu 2017 itu sampai ratanya tuh kayak mau mati gitu. Kayak mau bunuh diri Pak Yunus waktu itu. Karena udah nggak ada jalan gitu. Tapi untungnya 1 tahun kemudian overcome lagi gitu loh. Oh dapat income lagi, 3 digit lagi, mulai lunasi pelan-pelan ya, sampai sekarang punya beberapa aset dan lain-lain. Itu masalah terbesar saya 2017, masalah keuangan. 2020 ya pandemi kan semua bisnis kena imbasnya. Ketika kena masalah keuangan lagi udah nggak ada rasanya gitu loh. Itu baru masalah dalam hidup teman-teman. Loh kalau cuma Anda ditolak, Anda mau rekrut, kemudian dia join sama agent lain di MSIG atau dia join sama agent Manulife, agent Allianz, agent Prudential itu bukan masalah teman-teman. Itu mah Iya. easy peasy gitu loh. Nah, maksud saya adalah ya itu tadi kondisi hari ini market lagi begini, di MSIG juga dinamis dan lain-lain. Tapi kan teman-teman hidup harus jalan terus. Kalau Benar. hari ini lagi ekonomi kayak gini ya Anda tetap harus meningkatkan income Anda kan. 2 cara untuk bertahan hidup hari ini. Satu, Anda berhemat. Saya nggak usah lah ngajarin Anda cara hemat. Anda paling ngerti lah AC biasanya nyala 2, nyala 1 aja. Atau nggak pakai AC, pakai kipas angin. Contoh, itu berhemat Hmm. ya. Biasanya ke pasar sekali belanja 2 juta, banyak daging. Sekarang ya 500.000, 1 juta, banyakin sayurnya. Contoh, itu kan berhemat, benar nggak? Biasanya jalan-jalan, banyakin. Oh biasanya ke Bali nih tiket lagi mahal. PP aja udah 4 juta lebih. Oh jadi jalan-jalannya ke puncak aja. Kan Anda yang paling ngerti nih cara berhemat. Tapi cara kedua adalah meningkatkan income. Mau kayak gimana pun kondisi hari ini, entah itu MSIG, the whole insurance industry, atau hari ini economics ya tetap Anda harus ningkatin income kan. Gimana caranya? Ya itu balik lagi ke dream Anda gitu loh teman-teman semuanya. Jadi reaksi kita lebih penting sih teman-teman. Ya hidup Iya. harus jalan terus. Jangan ngomong selalu masalah teman-teman. Masalah, aduh, aduh. Ngomongnya tuh tantangan, challenge. Kenapa? Karena kalau kita bisa tadi kalau Yunus cerita kita bisa lewati ujian ini ya kita naik Naik kelas. kelas. Benar, bro. Mental itu paling penting. Dan yang harus menjalani, mengarungi ini ya Anda sendiri. Leader-leader Anda hari ini, Cek Kartika, Ko Yunus, ya leader-leader BP3 Anda hari ini ya selalu kasih tahu Anda semua rahasianya, kasih tahu Anda formulanya, sistemnya, pathway-nya. Anda loh dibikinin ke Chongqing, kemana-mana. Ya mau capai nggak capai, mau lakukan nggak lakukan ya Anda. Jadi kalau Anda nggak capai, nggak sukses, bukan salah leader Anda loh, salah Anda. Gitu loh. Kalau Anda capai, ya itu. Nah, makanya jalankan bisnis ini harus punya motivasi, punya dream lebih dari uang sih, teman-teman. Kalau Benar. saya sih kerjakan ini udah bukan demi uang, Pak Yunus. Ya, buat saya komisi 100 juta, 200 juta udah nggak ada bedanya. Sama-sama bisa hidup ya lumayan nyaman lah.
Sama-sama kita kalau mau beli apapun kan bisa kok Yunus, benar nggak? Iya. Angka aja, tapi sebenarnya saya tuh lebih tertarik untuk hal-hal yang non uang gitu loh, kayak momen-momen saya bisa berangkatin orang tua saya jalan-jalan setahun 2 kali, itu kan lebih penting, itu bikin kita termotivasi gitu loh. Tahun Iya. lalu saya ajak orang tua saya ke Praha Vienna, harusnya kan ajak ke LA lagi, LA-nya batal. Saya udah dapat London tahun depan. Papa saya bilang, iya tahun depan papa ikut deh. Bayangin loh, itu papa saya udah umur 70, tahun depan 71. Saya ngomong ke Iya. papa saya, yang penting papa sehat, ya insya Allah lah gitu, kita bisa berangkat tahun depan. Itu kan bikin kita semangat ngejar sesuatu, Iya. teman-teman. Benar nggak? Benar-benar. Nah Berarti itu loh tujuan teman-teman, dream kita ya, bro ya. dreams Dream kita, kita harus teman-teman lebih gede semuanya. dibanding sama Masalah kendala yang kita, ada. sama Benar. masalah kita. Kalau dream kita lebih besar, masalah apapun Jadi demi kecil kan? mencapai keinginan kita Iya, pasti akan fokus jadi ke lebih keinginan kecil. kita. Benar. Benar. Setuju banget. Nah, bro, untuk terakhir nih, kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, kira-kira Gua Bro nanya dong, Andreas, Bro boleh, Yunus, Ko Indra, gimana boleh ya? tuh? Hmm. Bro Andreas, nanya dong. Ya, Dengan prestasi segudang, pasti banyak offering dari luaran ya. Gue pengen tahu, cuman tadi sebenarnya sedikit terjawab bahwa lu nggak ngejar duit gitu ya. Nah, gue pengen tahu selain tadi lu merasa lu tidak ngejar duit, tapi apa yang membuat lu masih stay? Apalagi lu kan nggak ada ikatan eh, di MSIG, bener nggak? haji ya. Oh, oke. Ya, karena organik Eh, kan gitu. ya, gue lagi nunggu sih offering mana yang lebih gede. Enggak Oh ya, lagi bercanda nunggu ya. kok. Oh ya. Bercanda, enggak lah kok. Ya, Artinya kan gini, nggak terlalu ngerti juga sih teman-teman offering organik, inorganik gitu. ya. Maksudnya, ya gue happy sih teman-teman. Happy dalam artian gitu loh teman-teman. eh Memang ya belum financial freedom. Kalau ngomong komisi ya pasti lebih gede Ko Yunus lah atau C Kartika contoh ya kan. Tapi ya cukup nyaman lah gitu loh. Nah, kemudian yang gua paling seneng dari bisnis asuransi ini ya, yang membedakan dengan industri yang lama itu hari ini belum financial freedom tapi time freedom. Karena di kita menemukan formula bagaimana kerja nyaman dari HP aja online, kita bisa closing, kita bisa rekrut, banyak meeting kita lakukan online, training-training pun seperti ini juga online. Jadi hari ini ya nyaman gitu loh. Bebas mau bangun pagi, bangun siang, anterin anak ke sekolah tiap hari bisa nge-gym atau padel. Kita bebas memilih mau ketemu siapapun. Kita kalau nggak mau ketemu calon nasabah pun tinggal bilang aja, Bu, Ibu kan di Bekasi, saya di Gading Serpong. Gimana kalau saya nggak ganggu waktunya Ibu, kita tar malam WhatsApp video call aja, Bu. Supaya ibu bisa tanya-tanya lebih jelas. Oh oke, siap-siap. WhatsApp video call paling 15 menit. Kadang-kadang mereka ngajak kita ketemu ya, cuma pengen lihat muka kita doang. Apakah sama nggak dengan di IG kan gitu doang. Artinya Ada time nggak orangnya freedom-nya gitu itu. ya? Betul. Time freedom-nya ini bisa membuat gua ya, lebih tenang lah, lebih zen menghadapi. Apakah kita kadang panik, kita terganggu dengan disrupsi-disrupsi itu, dengan perubahan-perubahan itu? Ya kadang iya, kita juga manusia biasa kan, benar nggak? Tapi kalau lagi pusing, ya padel lah 2 jam, keringetan, enak lagi, gitu loh. Nah maksud gue, time freedom-nya itu. Nah kalau nyambungin sama tadi, soal offering apa, gue nggak terlalu ngerti, teman-teman. Jangan dibahas juga, tapi ya gue happy di sini gitu loh, happy di industri ini gitu. Artinya kalau kita yang paling penting kan kita happy ya teman-teman, bener gak? Gitu, Ya, gitu sih teman-teman. setuju. Mantap, Siap, Bro thank Andreas. you, thank you. Siap, Yo. siap, 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 Nah, siap. untuk yang terakhir nih, Bro. Gimana caranya bandeha? Salah. Salah bandeha. Bandera dari atas. Dari atas. Gitu, jangan langsung gitu ya. Iya. Nah, jadi ada nggak nih, Bro, kata-kata buat teman-teman Unity, pesan-pesan kira-kira supaya sukses di bisnis ini atau apa yang harus ini, ada kata-kata nggak buat mereka, Bro?
Di silent. Ini mungkin agak apa ya? Agak old school gitu, agak bullshit kata orang kan. Tapi menurut gua ya itu tadi, jalankan bisnis ini ya bukan untuk apa tapi untuk siapa. Penting, penting untuk siapa lah. Jadi untuk keluarga Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, itu bikin Anda jadi punya semangat, punya bensin, punya daya tahan, punya gairah, punya hasrat gitu untuk mengarungi ini daily. Dan terakhir ya, kalau Anda pengen prestasi yang masif ya, sebagai produser atau sebagai leader yang nantinya mencetak banyak sekali BP, kemudian BP3, kemudian goals besarnya adalah menjadi 368 atau mencetak 368 seperti Merwin ya. Wih, kalau udah kayak Merwin tuh udah 368, cetak 368 lagi kayak kita gitu kan. Wih, itu nyaman sekali. Sebulan 500 juta tuh. Udah 2 tahun kali 500 juta tiap bulan kan nyaman tuh gitu loh. Kalau goalsnya kayak gitu, kuatlah di daily-nya. Oke. Daily activity. Eksekusi harian tuh penting. Setiap orang punya marketing plan yang sama, punya platform yang sama. Kita sama-sama di perusahaan yang sama. Gak ada bedanya. Tapi yang membedakan itu eksekusinya. Oke, yang bikin orang berhasil dan nggak berhasil itu eksekusinya. Nah, kuatlah di eksekusi harian. Kami begitu belajar ya, masih belajar ke situ. Kalau hariannya bagus, mingguannya pasti bagus. Kalau mingguannya bagus, bulanannya pasti bagus. Quarterly-nya pasti bagus. Half one, half two-nya pasti bagus. Dan yearly-nya pasti bagus. Nah, bisa nggak Anda betul-betul konsisten seperti itu? Daily-nya. Kalau on and off agak susah, teman-teman. Jadi Anda yang paling tahu, Anda mau alokasikan waktu, tenaga, uang, pikiran Anda berapa jam sehari untuk bisa seperti ini. Kalau saya di awal ya, tahun pertama itu saya tahu karena pesawat mau terbang itu 95% tenaga paling besar di awal, baru bisa terbang di atas, tenaga sisa 5%. Saya dulu memilih untuk alokasikan waktu 10-12 jam per hari dari online. Jadi di HP itu kelihatan, di iPhone kelihatan tuh apa namanya screen time-nya kan. Nah, gua tuh 10-12 jam tuh kalau sehari setahun pertama. Sampai tiap hari burem, udah tengah malam tuh udah burem tuh. Capek tidur gitu loh. Itu sepanjang tahun kayak gitu. Nah, hari ini udah lebih bisa adjust waktunya gitu loh. Tapi gimana Anda mau sacrifice nih waktu Anda untuk membangun sistem itu berapa jam sehari? Kalau Anda masih mulai, Anda takut untuk sacrifice banyak ya, coba dengan mungkin 1 jam, 1 hari 2 jam, 4 jam untuk MSIG gitu. Atau misalnya Anda berpikir, ya saya ini bangun bisnis, mungkin di awal harus seperti orang kerja kantoran nih, ya 8 jam, 10 jam misalnya kan. Ya Anda yang pilih lah, tentukan gitu loh. Tapi ya itu, kuatlah di hariannya sih kok. Kalau hariannya bagus, tahunannya ya pasti bagus. Bagus. Luar biasa. Thank you, Bro Andreas. Memang siap. buat mencapai yang jangka panjang, kita harus ada step by step-nya di hariannya ya, yang kuat ya. Jadi teman-teman kalau mau sukses, kayak Bro Andreas juga hari-hariannya juga harus ada aktivitas. Nah, Bro Andreas, Unity pun punya kata-kata. Boleh Kang Asep share quotation? Nah, di Unity ada kata-kata, if they can do it, of course you can do it either. Jadi kalau Bro Andreas dengan tanpa background di industri, dengan usia yang bisa tergolong muda, bisa sukses di bisnis ini, kita pun bisa. Kita pun pasti bisa. Kita tinggal lakukan yang seperti Bro Andreas bilang, bahwa impian kita harus lebih penting dibanding masalah yang ada. Kita bukan menuju apa, tapi tujuan kita siapa yang harus kita perjuangkan. Yes. Thank you banget Bro Andreas. Thank you juga buat teman-teman. Bro Asep. Semoga thank you. sharing dari Bro Andreas bisa menginspirasi kita. Thank Mungkin you, teman-teman Bro bisa share thank you Andreas. buat sharingnya luar biasa. Thank you. Dan yang Bro terakhir Fajar. kita foto Thank dulu. you, Andreas. Siap. Kita foto dulu ya teman-teman ya. Boleh open cam-nya, kita foto bareng dengan Bro Andreas. Semoga ya teman-teman sukses ya tahun ini.
Amin, mencapai amin, amin. Ya. goals-goalsnya. Buka Amin. kamera, senyumnya lebar, pakai bajunya, salah. Ya terus. Oke, teman-teman, dia siapa lagi yang mau orang yang sangat positif sekali? Yuk, teman-teman, jarang sekali. Kok Bro Fajar mau kemana nih? Padel ya. hati-hati yang lagi di jalan. Sip, bro. Yuk teman-teman Sudah. yang belum buka kamera, dibuka kameranya. Sukses Monik. Sukses Bu Siska. Baik, 3, 2, 1. Kasih cuman paling manis pada Bagara ini. Sip. Oke, Cigre Oke. semuanya. Thank you, Bro Andreas. See you. Thank you semua. Eli. Thank you. Yes, dan Thank you, thank you teman-teman Thank you, Yunus. Thank you. Sampai ketemu Thank lagi you, di thank you. weekend minggu Thank you, berikutnya. Kang Amin. Kita Asep. berbicara Maritas. Salam sehat untuk kita semua, salam sehat untuk keluarga di rumah, dan selamat pagi.